سمعنا وأطعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Hadirin jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Terkadang rasa syukur dan ingat kepada Allah tak kalah di saat kesusahan atau dalam keadaan sempit, baru ingat Allah. Di keadaan lapang, karir yang meningkat, sukses, tidak sedikit yang lupa, bahkan kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, senantiasa kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun, kalau yang perempuan Al-Muslimat, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan dan kabar kalian semua? Sehat? Ulun hari ini tambah gembira gara-gara tambah silaturahmi di sini. Ini kali pertama ulun tambah silaturahmi dan bertambah kenal dengan kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama melihat bagaimana Islam menjelaskan tentang dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat ini, ayat Al-Quran ini, semuanya sudah mengetahui, bahkan hafal. Adapun artinya, dan diantara mereka ada yang memohon, meminta kepada Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Dari ayat ini, poin yang pertama dalam berdoa hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini juga, ketika meminta kepada Allah, tidak hanya kelancaran dan kesuksesan di dunia saja, dunia akhirat, dan keselamatan dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis, ternyata Nabi Muhammad SAW dalam doa beliau sering memohon dengan kalimat doa ini,
Disampaikan dari sahabat Anas, qala, ia berkata, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu banyak yang Nabi mintakan kepada Allah, isi doanya, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Ayat tadi dengan hadis ini menegaskan bahwa kehidupan kita tidak hanya di dunia saja. Ada setelah kehidupan dunia, kehidupan di akhirat. Islam sudah mengaturnya sebaik mungkin, dari kita tidur sampai kita tidur kembali, atau sampai kita tutup usia, tidak luput dari tuntunan dan perhatian dalam Islam. Hak orang yang meninggal ada 4: dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Sampai orang yang meninggal saja tidak luput dari perhatian Islam. Lalu bagaimana kita membagi waktu supaya seimbang dunia dan seimbang di akhirat? Maksudnya seimbang dengan urusan ibadah dan seimbang dengan urusan kelak nanti di akhirat. Pembagiannya bukan menurut hawa nafsu kita, 10 jam dunia, 10 jam ibadah, bukan seperti itu. Konsep kehidupan ada di 3 ayat terakhir surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru untuk menunaikan, konteksnya salat Jumat, bergegaslah mengingat Allah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa lanjutan ayatnya? Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat telah ditunaikan, diselesaikan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai sholat, kembali bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Islam tidak menahan. Sholat subuh 5 jam tidak, sholat zuhur 5 jam tidak, paling lawas 30 menit. Kita sanggup bekerja dari setengah 8 sampai jam 4 sore. Kalau bahasa Banjarnya, wani hangit. Tapi untuk sembahyang dan sebagainya, kita ini tinggal mengumpati aja, mengikuti aja apa yang sudah ada dalam Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Jangan setengah-setengah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Persoalan atau pembahasan bulan Ramadan sudah ada dijelaskan. Nabi sudah pernah menemui dan menjumpai bulan Ramadan. Bagaimana Nabi membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana Nabi menegakkan malamnya dengan salat, sudah ada tuntunan-tuntunannya. Tinggal kita mau pada mengumpati, mau pada kita ma'asik. Inilah di masjid ini kita bilang ada ma'asik lawan takbir, disuruh takbir. Tapi di sini takbirnya baik. Ada penyarikan. Karena semua takbir masjid tidak ada penyarikan. Seperti kita di sekolah tidak mengikuti aturan-aturan sekolah, ada peringatan. Basyira wa nadhira, kabar gembira dan kabar peringatan. Tapi dalam Islam rahmat Allah terbuka
pintu taubat Allah tersedia, tinggal kita mau tidak untuk menjemputnya, mau tidak hidup kita ini tidak jauh dari nilai-nilai Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun sholat tarawih 4-4-3 ini bukan sholat Muhammadiyah, ini sholat Nabi Muhammad. Sampai saat ini masih tidak sedikit yang tidak sedikit yang menyoal rakaat 4-4-3 ini. Bahkan di dalam tuntunan Ramadan ini ada tanawu, ada yang 4-4-3, ada yang 2-2 ditutup satu ujungnya. Bahkan Nabi pernah sholat 5 rakaat 1 salam. Ada juga 8 rakaat sekali salam ditambah 2 ditambah 1, atau 7 rakaat. Ada yang memaknai 4 ini 2 kali salam, 2 salam 2 salam. Kalau bunyinya 2 salam 2 salam masna, ini bunyinya arba'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, apa yang kita perjuangkan? Yang harus kita perjuangkan Islam, yang harus kita tolong umat Islam, yang harus ada dalam niat kita ikhlas karena Allah, perbuatannya sesuai. Terkadang saat ini masih saja hanya menyondongkan, hanya memperlihatkan inilah golongan, inilah kelompok kami. Kelompok kami 22 sampai saat ini masih ada. Jadi yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tegakkan Islamnya. Muhammadiyah berapa umur sekarang? 112. Kenapa sampai saat ini bertahan? Ulun waktu tanya jawab dengan santri itu, karena ada penerusnya. Kalau ulun melihatnya karena yang dibela-bela Muhammadiyah Islamnya, maka sampai saat ini masih eksis. Sampai mana kehidupan kita? Jauhkah dari Islam ataukah dekat dengan Islam? Kalau jauh mungkin ada permasalahan nantinya. Kalau selalu kehidupan ini dengan nilai-nilai Islam, maka akan selalu eksis, akan selalu mudah menjalani hidup ini. Ketika sukses tidak sombong, ketika menurun atau lagi kesusahan tidak putus asa. Untuk kalimat terakhir, Allah tidak memerintahkan kecuali yang baik untuk manusia, dan Allah tidak melarang kecuali yang mendatangkan kerusakan, pasti akan ada larangannya. Barangkali ini dari ulun. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Kita cukup dulu nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu. Nggak ada tendangan suaranya nah. Ulun ini satu angkatan di bawah Ustadz Asa. Asa Akbar Walidi. Sama-sama di Jogja. Kalau di atasnya lagi saya ke Ustadz Iqbal. Sebelumnya kan ada Ustadz Sakib, sama juga itu di Solo dan di Jogja. Nantinya kita dorong, kita semangati anak-anak muda kita untuk menjadi penerus dan menjadi generasi yang soleh dan solehah. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.